Nama saya Heber Gunawan Eduardo Sihombi. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Gruria. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi pembelajaran untuk kita semua, khususnya untuk kaum remaja. Di sini kita akan membahas mengenai anak-anak Allah. Siapakah yang disebut dengan anak-anak Allah dan bagaimana sikap menjadi anak-anak Allah? Yang pertama adalah siapakah yang disebut sebagai anak-anak Allah? Dalam Galatia 3 ayat 25-26 dikatakan, "Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus." Ayat ini menjelaskan melalui perantaraan Tuhan Yesus Kristus maka kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Sebutan sebagai anak-anak Allah itu tidak seperti biasa yang kita ketahui. Tetapi melalui sebutan ini kita akan memperoleh seperti apa yang dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 18. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa ada sesuatu keistimewaan yang diberikan kepada kita. Namun apakah semua orang dapat disebut sebagai anak-anak Allah? Nah, kemudian kita akan membahas tentang bagaimana sikap menjadi anak-anak Allah. Yohanes menekankan kepada orang-orang yang percaya agar tetap tinggal di dalam Kristus. Sehingga ketika ia kembali di dalam kekuasaan dan kemuliaan, orang-orang percaya tidak akan merasa malu terhadapnya. Jalan terbaik untuk mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus adalah hidup bersama-sama dengan Dia setiap saat dalam menjalani hari-hari kita. Dengan melakukan hal itu, maka kedatangan Kristus tidak menjadi sebuah kejutan bagi kita, tetapi hanyalah merupakan masuknya kita ke hadirat yang lebih jauh, lebih dekat dengan Dia yang kita tunggu kedatangannya. Yohanes menggambarkan hubungan yang sangat dekat antara Allah dengan orang-orang percaya. Yohanes menekankan bahwa melalui anugerah Allah yang kita terima, maka kita menjadi anak-anak Allah. Alkitab berkata dalam Efesus 1 ayat 5, dikatakan, "Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak Allah, sesuai dengan kerelaan dan kehendaknya." Semua manusia adalah ciptaan Allah, tetapi melalui anugerah Allah, maka kita dapat menjadi anak-anak Allah yang seutuhnya. Setelah menjadi anak-anak Allah, maka seharusnya kita bertindak sebagaimana seorang anak yang mengikuti semua sikap dan tindakan bapaknya. Kita wajib bertindak dan hidup sesuai dengan apa yang Allah ajarkan, bagaimana hidup sebagai anak-anak Allah. Dalam dalam 1 Yohanes 2 ayat 28 dikatakan, "Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya." Melalui ayat ini kita dapat menemukan tujuan seperti apa yang ingin kita capai, sehingga kita dapat disebut sebagai anak-anak Allah. Untuk menjadi anak Allah yang seutuhnya, kita perlu memperhatikan yang pertama, hidup dalam keadilan dan kebenaran. 1 Yohanes 2 ayat 29 dikatakan, "Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya." Cara yang terpenting untuk membuktikan bahwa kita berada di dalam Kristus adalah dengan memperlihatkan sikap keadilan dan kebenaran di dalam hidup kita. Sebagai orang-orang percaya yang telah dibenarkan oleh Allah, maka kita dituntun untuk melakukan hal-hal yang benar di hadapan Allah. Perlu kita garis bawahi bahwa kebenaran yang Allah ajarkan kadangkala bertolak belakang dengan apa yang dipercayai oleh orang-orang yang berada dalam kegelapan. Dan yang terpenting adalah tetap pada kebenaran yang Allah ajarkan pada kita, dan Allah sendiri yang akan membenarkannya, dan kita tidak memerlukan pengakuan orang lain terhadap apa yang kita lakukan. Kita bertindak benar sesuai dengan standar firman Tuhan, bukan standar dunia. Dan kebenaran itu hanyalah satu, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri.
Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup satu-satunya, tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6. Sebagai anak-anak Allah, kita jangan mudah terpengaruh oleh apa yang dunia tawarkan, tetapi jadilah pribadi yang mempengaruhi orang lain dalam kebenaran Allah itu sendiri. Yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah hidup dengan menaruh pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. 1 Yohanes 3 ayat 3 dikatakan, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. 1 Yohanes 3 ayat 3 dikatakan, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Dalam menjalani kehidupan kita, maka kita juga harus menaruh seutuhnya pengharapan kepada Tuhan saja. Kita harus yakini harapan yang terbaik pasti akan diberikan oleh Tuhan. Pengharapan kepada Allah jelas tidak akan pernah membuat kita kecewa pada akhirnya, karena semua yang Tuhan berikan merupakan hal yang terbaik dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah dikecewakan karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti dan selalu ada rencana yang terbaik yang telah disediakan Bapa kepada anak-anaknya. Allah sebagai Bapa juga mengetahui apa yang benar-benar kita perlukan dan Allah akan memberikan tepat pada waktunya. Yang ketiga adalah, kembali lagi dalam 1 Yohanes 3 ayat 3 tadi, kita juga diharuskan sebagai anak-anak Allah harus menyucikan diri kita. Sebagai anak-anak Allah, kita juga harus senantiasa menjaga diri supaya jangan disesatkan oleh dunia ini. Yohanes menekankan bahwa setiap orang yang melakukan kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. 1 Yohanes 3 ayat 7. Setiap orang yang benar-benar tinggal di dalam Kristus tidak berbuat dosa lagi. 1 Yohanes 3 ayat 6. Dan bagi setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. 1 Yohanes 3 ayat 9. Sebab orang-orang berdosa pastinya mengikuti kemauan yang ada dalam dirinya, bukan menaati apa yang Allah inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Dalam nats ini juga Yohanes menekankan bahwa setiap orang yang berbuat dosa merupakan berasal dari iblis, karena iblislah yang melakukan perbuatan dosa dari mulanya. Di dalam dunia ini terdapat sebuah kuasa yang bersifat bertentangan dengan Allah. Dan jika kita ada di dalam kuasa tersebut, maka kita juga telah menentang Allah. Melalui Yesus hal demikian telah dikalahkan dan dipatahkan. Dan melalui pertolongan Yesus dan kemenangannya, maka kita juga beroleh kemenangan tersebut. Maka yang perlu kita perhatikan adalah ketiga hal tadi. Yang pertama adalah hidup adil dan benar. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita harus hidup adil dan benar, menaruh pengharapan kepada Yesus Kristus, dan kemudian menyucikan diri kita agar kita layak disebut sebagai anak-anak Allah.